Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun wa bil ukhra wa kafa billahi shahida asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan rasulullah la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Majid, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال أيضا يا الذين آمنوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. قال النبي صلى الله عليه وسلم kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qila wa ma ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Hadirin jamaah salat Maghrib rahimahullah, tentu yang pertama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hanya dengan rahmat dan nikmat darinya hingga pada saat ini, pada hari ini kita masih diberikan kehidupan, diberikan kesehatan lahir dan batin, dan juga diberikan banyaknya kesempatan, terutama kesempatan kita bisa hadir di masjid kita ini dalam rangka menuju pagi matanya di sholat maghrib berjamaah. Dan insya Allah kita lanjutkan dengan kajian Islam, tausiah Islam menjelang tahun Indonesia. Mudah-mudahan aktivitas kita pada hari ini khususnya dan hari-hari yang lalu umumnya kita berharap semua bernilai kebaikan dan bernilai ibadah dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Karena kalaulah hari-hari dalam kehidupan kita, aktivitas kita, bahkan saja di ibadah ritual kita, rutin kita, tidak dinilai sebagai ibadah dalam pandangan Allah, maka sesukses apapun kehidupan dunia kita, patut khawatir ketika kita kembali pada Allah Oleh karena itu, mari kita jadikan kehidupan yang singkat ini, yang fana ini, sebagai kesempatan untuk kita meningkatkan kualitas iman kita, meningkatkan kualitas ibadah kita, dan tidak kalah penting meningkatkan
interaksi muamalah kita. Karena kualitas unsur-unsur yang kita sebutkan itulah yang bisa menjadi harapan ketika kita kembali kepada Allah kelak, dan itu pasti Allah menilai kita sebagai hamba-hambanya yang bertakwa. Ketahuilah bahwa dalam pandangan Allah, hamba-hamba yang dimuliakan itu adalah hamba-hamba yang bertakwa saja. Kalau kita bicara takwa, maka unsur penting dari takwa itu ada pada akidah yang benar, ada pada ibadah yang benar, dan ada pada akhlak yang benar. Itulah unsur pokok dalam beragama ini agar kelak kita dimuliakan oleh Allah. Kemudian tentu sallallahu alaihi wasallam semoga senantiasa berjuang pada kedua uswah kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya, dan mudah-mudahan kita tergabung di dalamnya, yang setia untuk mempelajari agama ini, meyakini dan mengamalkan, dan juga mewariskan, mengajarkan agama ini. Karena tidak ada keselamatan dan kemuliaan dalam pandangan Allah kecuali kembali kepada Islam. Maka sangat penting kita meyakini, memahami ayat yang kita baca di Al-Quran tadi dan sering kita dengar pada setiap khutbah Jumat dan acara-acara keislaman yang lain. Selalu dibaca ayat ya alladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Panggilannya kepada orang-orang yang sudah mematuhi beriman. Jadi siapa saja yang mematuhi beriman wajib terpanggil dengan ayat ini dan mematuhinya. Wahai yang beriman, takwalah kamu kepada dengan ketakwaan yang sebenar-benar takwa kepadanya. Dan janganlah kamu mati, padahal mati itu pasti. Maksudnya adalah sebelum mati itu datang dan terjadi pada diri seseorang, maka isilah kehidupan ini dengan nilai-nilai Islam. Itu maksudnya. Jadi wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali kamu mati dalam keadaan beragama Islam. Beragama Islam tidak saja beridentitas sebagai Muslim, tapi sebagai seorang Muslim yang memiliki kesungguhan, memiliki ketaatan yang berkesinambungan, sebagaimana ayat yang kata wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Jadilah kamu sebagai hamba Rabbmu hingga datang waktu yang pasti kamu yakini kedatangannya. Itulah kematian. Jadi tujuan kita beragama tidak ada lain kecuali bagaimana kelak ketika kita kembali pada Allah, Allah memuliakan. Dan inilah ajaran utama dari para rasul yang diutus oleh Allah ke muka bumi ini, tidak kurang dari 120.000. Lebih banyak rasul diutus oleh Allah kepada manusia ini untuk mengajarkan kalimat yang sama, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah sebagai wujud Allah,
dan mentauhidkan Allah sebagai arah pengabdian kita sebagai manusia. Itulah ajaran pokok para rasul. Mentauhidkan Allah dan keyakinan, beribadah kepada Allah sebagai sarana tujuan, dan membina diri untuk memiliki akhlak yang mulia. Maka Rasul menyatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku tidak diutus kecuali untuk memuliakan akhlak pada Allah, akhlak pada Rasulullah, dan akhlak pada semua manusia, khusus kepada Allah. Itulah inti ajaran agama Islam. Nah, oleh karena itulah bahwa setiap Muslim punya kewajiban untuk mempelajari agama ini. Kenapa? Karena juga masih banyak orang-orang yang menyatakan diri beriman kepada Allah, kepada Rasulullah, tapi mereka tidak memiliki kesungguhan dalam menjalankan nilai-nilai agama ini. Bahkan bisa jadi sebagai orang berkhianat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman di satu sisi, tapi mengingkari aturan Allah di sisi yang lain. Padahal Allah juga sudah mengingatkan kita. Allah ingatkan kita dalam surah Al-Anfal ayat 7 pertama, agar orang beriman ini tidak berkhianat kepada Allah. Kalau orang musyrik, orang kafir sudah jelas dia berkhianat kepada Allah, karena kekufurannya, karena kesyirikannya. Tapi juga orang-orang beriman, ketika dia melupakan menaati nilai-nilai agama ini, dia dianggap orang yang berkhianat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang perlu kita waspadai. Jangan sampai kita mengaku beriman kepada Allah satu sisi, tapi Allah tidak mengakui kita sebagai hamba-Nya yang beriman. Allah nyatakan dalam surat Al-Anfal tadi itu, ya alladzina amanu la takhunu Allah wa rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun wa alamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annama indahum ajrun azim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah, janganlah kamu mengkhianati Rasul, jangan pula kamu mengkhianati apa-apa yang telah diamanahkan kepada kamu, sedangkan kamu tahu. Ketahuilah bahwa harta-hartamu, anak-anakmu itu adalah ujian keimanan. Bahwasanya di sisi Allah pahala yang besar. Jadi dunia ini bagi orang yang beriman pada Allah dan Rasulullah adalah tempat untuk kita beramal saleh, untuk oleh bekal. Tidak saja bekal dunia yang fana ini, tapi bekal ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dunia ini berpotensi besar merusak keimanan seseorang, berpotensi besar untuk orang melalaikan ibadahnya kepada Allah, berpotensi besar untuk merusak akhlak dan pribadi seorang muslim karena dunia. Pada dunia ini pasti kita tinggalkan, pasti kita tinggalkan. Maka Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sudah kita baca dari kehidupan iman,
Apa kata Nabi? Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qila wa ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Apa kata Nabi? Setiap umatku, tentu setiap umat Islam, setiap umatku mereka semua masuk surga. Jaminan apa? Jaminan dari Rasulullah kepada kita umatnya bahwa kita ini akan masuk surga. Illa man aba, kecuali umatku yang membangkang. Jadi tidak semua nanti umat Muhammad ini masuk surga. Yang membangkang tidak langsung masuk surga. Maka dalam paham sunnah wal jamaah, orang-orang yang meninggal dunia belum sempat bertaubat kepada Allah, itu akan masuk mampir ke neraka dulu. Setelah habis masa hukumannya, karena ada imannya, karena Islamnya, dia baru masuk dan dimasukkan ke dalam surga. Maka penting sekali kita hidup di dunia ini menyadari bahwa akhirat itu jadi orientasi prioritas. Agar dunia ini tidak merusak keimanan kita, tidak merusak ketaatan ibadah kita, tidak juga merusak akhlak. Ada yang langsung ke surga, ada yang mampir dulu. Tapi ini sudah pentingnya iman Islam, mentauhidkan Allah. Karena dia tidak khalidina fiha abadan dan neraka. Maka kata Nabi dan sebuah hadis yang lain, man mata la yusyrik billahi syai'an dakhala al-jannah. Siapa yang mati, mata itu mati, tidak dengan syirik kepada Allah, mereka masuk surga. Jaminan. Betapa menjaga kemurnian tauhid kita kepada Allah dalam berkeyakinan dalam beribadatan, itu menjadi jalan yang dijamin oleh Allah SWT. Jaminan dari orang yang dijamin masuk surga, yaitu Rasulullah SAW. Maka oleh karena itu wasiat terpenting para Rasul, termasuk kita sebagai orang tua, wasiat bagaimana memurnikan ketauhidan kita kepada Allah SWT. Jadi kalau kita membaca ayat ya alladzina amanu anfusakum wa ahlikum nara, wahai beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari hal-hal yang bisa masuk ke dalam neraka. Kewajiban utama kita adalah bagaimana menjaga diri kita, keluarga kita, agar mereka itu tetap mentauhidkan Allah, beribadah pun semata-mata karena mencari ridho Allah. Itu yang sangat penting. Karena kesyirikan itu dosa yang tidak terampuni manakala terbawa sampai mati. Maka Luqman al-Hakim itu menasihati anaknya, ya bunayya la tusyrik billahi inna syirka la zulmun azim.
wahai anakku, janganlah engkau memusyrikkan Allah. Sesungguhnya kemusyrikan itu adalah dosa yang paling besar dosa. Jadi dosa besar yang paling besar adalah kesyirikan kepada Allah. Kezoliman yang paling zolim adalah ketika syirik pada Allah SWT. Jadi sangat penting kita sebagai para manusia untuk menjaga agama ini, jaga tauhidnya, jaga ibadahnya, jaga siapapun kita, apapun profesi kita, unsur ini sangat penting untuk kita tanamkan dalam diri kita dan keluarga kita. Hadir yang saya lihat bahwa banyak sekali ayat-ayat Al-Quran memanggil kita supaya kita bertakwa kepada Allah, supaya kita ini taat kepada Allah dan Rasul, supaya kita beramal saleh. Ini menunjukkan bahwa beragama yang benar yang akan mendatangkan kemuliaan itu tidak hanya cukup dalam berkeimanan, dalam berkeyakinan saja, tapi bagaimana keimanan itu melahirkan persungguhan. Maka dalam surat At-Taubah ayat 20 telah menyatakan, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan inda Allah wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang sudah menyatakan diri beriman lalu dia berhijrah meninggalkan mentalitas jahiliyah, kesyirikan, kekufuran, kemunafikan, tinggalkan semua itu karena dia sudah beriman. Alladzina amanu wa hajaru, berhijrah kepada apa yang dikehendaki oleh Allah dan apa yang diteladani oleh Rasulullah. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah, bersungguh-sungguh di jalan Allah. Apa kata Allah? A'zamu darajatan inda Allah, derajat mereka tinggi dalam pandangan Allah. Wa ulaika humul faizun, mereka itulah orang yang menang, orang yang sukses, orang yang beruntung, orang yang dimuliakan oleh Allah. Jadi beragama yang benar harus memberikan semangat untuk kembali kepada Allah dan masuk, tinggalkan mentalitas jahiliyah kepada mentalitas ilahiyah. Jadi kejahiliaan itu terjadi ketika dakwah Islam ini disampaikan pertama kali sampai zaman agama ini mengingatkan kita untuk tidak memiliki mentalitas jahiliyah. Jadi mentalitas jahiliyah bisa kesyirikan, bisa kekufuran dan seterusnya. Maka dalam surah Al-Baqarah ayat 257 itu, misal kita sudah hafal, menyatakan Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru yukhrijunahum minadh nur ilan dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Jadi kalau kita sudah menyatakan diri beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, maka Allah menjadi wali, menjadi pemimpin, menjadi pengatur, menjadi pengarah kehidupan kita. Ketika itu kita lakukan, maka Allah menjanjikan kita akan keluar dari kezaliman, kesyirikan, dan Allah
kuatkan kita di atas nur dalam cahaya Tuhan. Jadi kalau beriman Allah itu di atas segala sesuatu yang dia taati, yang dia cintai. Sedangkan orang kafir, orang kafir itu ya musyrik, orang ingkar kepada Allah, orang menipu Allah, orang munafik. Pemimpin mereka, wali mereka adalah syaitan. Dan kalau sudah diberikan syaitan sebagai pemimpinnya, sebagai walinya, maka dia akan dikeluarkan oleh Allah dari cahaya kebenaran. Dia diarahkan, dimasukkan kepada kezaliman. Nah, apa itu Allah yang akan kita? Ya alladzina amanu bisyirki kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang yang beriman, masuklah kamu dalam satu keseluruhannya. Jangan mengikuti langkah-langkah syaitan, karena syaitan itu musuh yang nyata. Jadi para rasul diutus oleh Allah mengajak manusia untuk diselamatkan dari ancaman kebinasaan di neraka. Karena kita yakin betul ada surga, ada neraka. Nah, keyakinan kepada surga dan neraka inilah yang motivasi kita untuk mampu membedakan mana jalan menuju surga, mana jalan menuju neraka. Pilahkan itu, pisahkan itu. Di situ letak pentingnya kita memahami agama. Hanya dengan mempelajari agama ini kita jadi tahu mana yang Allah perintahkan, mana yang Allah larang, mana yang Allah ridho, mana Allah yang murka. Tanpa mempelajari agama, maka kita bisa saja beragama, tapi kita menjadi orang yang berkhianat kepada Allah SWT. Lantaran amal kita tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah SWT. Maka dalam Al-Quran surah Al-Ahzab surat 33 ayat 36 itu Allah ini penekanan kepada kita orang beriman untuk benar-benar mengusirkan apa yang terdapat dalam firman Allah itu sebagai penuntut kehidupan kita. Kalau tidak kita durhaka. Ayat yang mengarahkan kita untuk kita meneladani Nabi Muhammad SAW. Kalau kita tidak demikian, kita dipandang durhaka kepada Rasulullah SAW. Al-Ahzab ayat 36 Allah nyatakan, wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza Rasulullah ayyakuna mukhiyar min amrihim wa ma ya'si Rasulullah faqad qala mubin. Apa kata Allah? Tidak patut bagi mukmin laki-laki mengaku beriman. Tidak patut bagi perempuan mukmin mengaku beriman. Apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu keputusan aturan dalam hidup mereka, akan ada bagi mereka pilihan yang lain dalam menyelesaikan urusan mereka. Siapa yang mendurhakai Allah, mendurhakai Rasulullah, apa kata Allah? Faqad dhalla dhalalan mubina. Maka sungguh dia telah tersesat sejauh-jauh kesesatan.
Jadi untuk mengukur kita apakah berada di jalan yang lurus atau tersesat, maka kita kembali pada ayat ini. Tidak patut mukmin laki-laki mengaku mukmin, juga tidak patut perempuan mukmin mengaku mukmin. Kalau Allah sudah mengatur, Rasul sudah mengatur, akan ada bagi mereka pilihan yang lain, maksudnya aturan untuk menyelesaikan urusan mereka. Kalau kita lihat ayat ini, tetap banyak kita orang yang lembaga beriman, tapi dipandang durhaka kepada Rasul. Kalau ada sebagian kaum muslimin yang tidak mau untuk menjadikan nilai-nilai Islam sebagai nilai hidupnya sebagai seorang muslim. Jadi yang mubiah terhadap Islam tidak saja orang di luar Islam, tapi muslim bisa mubiah terhadap Islam sebagai agama. Bukan begitu kemarin. Kalau orang muslim mubiah terhadap Islam adalah wajar. Tapi kalau seorang muslim mobilnya terhadap Islam sebagai agamanya sendiri, itulah tadi kita sebutkan ayatnya, pengkhianatan kepada Allah. Beriman kepada Allah, tapi berkhianat kepada Allah. Beriman kepada Rasulullah, tapi berkhianat kepada Rasul. Nah, oleh karena itulah kita harus berupaya memaksimalkan keimanan yang ada pada diri kita ini, harus betul-betul kita arahkan kepada apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul. Bapak sekalian, bukankah kita sholat selalu membaca doa kita kalau kita membacanya? Inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Sebuah ikrar, sebuah pengakuan kita ketika kita Allah Akbar, kita ikrarkan, aku hadapkan wajah hidup kita ini semua pada siapa? Kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi ini dengan hanifan muslimah. Hanif, hati yang jujur, hati yang lurus, hati yang ikhlas. Tauhid tadi itu hanifan, hati yang lembut, hati yang rela diaku. Muslimah, ketundukan terhadap aturan dan syariat. Jadi hati yang menerima Allah, syariat mengatur pola perilaku hidup kita sehari-hari. Wa ma ana minal musyrikin, baru kita dari kesyirikan. Jadi tidak saja kita meyakini Allah sebagai Rabb kita, tapi juga keikhlasan mentaati nilai yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu akidah seorang muslim. Kapan dari mana saja kita berada, baru aktivitas kita, ibadah kita, perjalanan kita, pengorbanan kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Semuanya lillah. Sesungguhnya sholat untuk pengorbanan, untuk hidup mati hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Ini upaya kita untuk memurnikan tauhid kita sebagai ajaran pokok para rasul
dari awal kerasulan Nabi Adam AS sampai akhir kerasulan Nabi Muhammad SAW, tauhid ini tetap sebagai ajaran pokok. Karena tauhid berjiwa agama. Ketika sebuah agama tidak ada ajaran tauhidnya, maka agama sudah mati sebagai agama. Hanya nama saja agama, tapi kalau tidak tauhid di dalamnya, dia sudah mati sebagai agama. Jadi roh agama Islam adalah tauhid. Apakah tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat. Ini pokok ajaran Islam. Nah, jadi jamaah sekalian Allah, bahwa marilah kita benar-benar memaksimalkan fungsi keimanan kita ini, melahirkan kesungguhan untuk menjalankan perintah Allah. Agar apa? Agar kita terhindar dari azab. Maka dalam Al-Quran disebutkan, ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi amrikum wa anfusikum. Dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Wahai yang beriman, dalam surat As-Saffat ayat 10, Allah sebutkan, wahai yang beriman, maukah kamu kata aku tunjukkan satu aktivitas kehidupan, tiga perdagangan yang kalau kamu jalani kata Allah, kamu akan terhindar dari azab yang pedih. Apa kata Allah? Hendaklah kamu beriman pada Allah, beriman pada Rasulnya, dan bersungguh-sungguh di jalannya dengan harta dan dirimu. Itu yang terbaik bagi kamu kalau kamu tahu. Jadi pemahaman kita terhadap agama ini mengarahkan kita untuk menjalankan perintahnya untuk kita laksanakan dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah SWT. Jadi agama ini menyelamatkan kita ketika kita kembali kepada Allah dan terakhir sudah berkati waktu Isya. Allah ingatkan kita tentang kematian. Karena yang mati itu, Bapak Ibu sekalian, berpotensi besar menyadari bahwa hidup ini singkat. Sehingga disadari itu kita akan memaksimalkan waktu yang ada Allah berikan kepada kita. Hanya masalah waktu saja. Apa kata Allah? Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna yawmal qiyamah faman zuziha 'anil nar wa ladina faqad faz wa hayatud dunya illa mata'ul. Al-Imran 1:5 menyatakan setiap yang berjiwa pasti mati. Sesungguhnya kata Allah, pada hari kiamat akan disempurnakan pahala nilai hidupmu. Pada hari itu kata Allah, siapa yang Allah hindarkan dari ancaman neraka dan Allah masukkan dia ke surga, maka sungguh dia orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses, orang-orang yang menang. Maka Allah yang akan kita tentang dunia, wa man khayal dunia illa mata'u. Dan tidak kita dunia itu memberikan kesenangan, keindahan yang banyak membuat manusia terperdaya, banyak membuat manusia tertipu oleh dunia.
Orang yang beriman pada Allah dan hari akhir, dia meyakini dan menyadari bahwa hidup adalah kesempatan untuk membekali kehidupan akhirat. Karena akhirat adalah tujuan akhir perjalanan hidup kita. Dunia ini menurut lagi seperti kita berada istirahat sebentar, duduk di bawah pohon untuk istirahat, lalu saya berangkat. Jadi dunia dan kode-kodenya itu pasti kita tinggalkan. Jadi kalau sesuatu kita tinggalkan, kenapa dunia ini melalaikan kita tentang akhirat kita? Jadi mari kita bergegas membekali diri kita untuk kehidupan akhirat. Oleh karena itu, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad menyatakan sebuah ikrar juga, raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulan. Tiga faktor penting yang perlu kita pokokkan. Aku ridho Allah Tuhan. Kita sudah ridho Allah kita. Masalahnya kita sudah ridho kan diatur oleh Allah. Sungguh-sungguh di jalan Allah itu masalahnya besar. Ridho mengatur kita Allah kalau kita ya. Tapi sudah itu kan kita menjadikan nilai-nilai yang datang dari Allah itu menjadi nilai hidup kita sebagai hamba-Nya. Yang kedua, kita ridho Islam agama kita. Kita bilang begitu, ya. Tapi sejauh mana kesempatan kita mempelajari agama ini, lalu memahami, meyakini, mengamalkan, mewariskan kepada anak kita. Jadi Islam ini agama yang sempurna. Dan ketiga, kita ridho bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah yang menjadi suri teladan kita. Sudah mengupayakan kita menjalankan sunnah-sunnahnya dalam kehidupan kita. Kalau belum, waktu masih ada, itu adalah kesempatan untuk kita berbenah diri, maka benar-benar agama ini menjadi perahu keselamatan ketika kita kembali pada Allah, diawali dari alam kubur sampai ada ketetapan surga atau neraka. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.